Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini saya siapkan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian saudara. Dan topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah jangan membongkar aib saudaramu. Itu yang ingin kita renungkan. Ini menjadi tema pergumulan yang perlu tetap kita gumuli dalam kehidupan ini. Karena begitu gemarnya orang saat ini mempermalukan temannya, membongkar setiap kekurangan, kelemahan saudaranya, sementara dia juga atau kita pun mempunyai kekurangan dan kelemahan. Saudaraku, ada sekelompok anak muda yang menghadiri resepsi pernikahan. Salah seorang di antara mereka melihat guru SD-nya saudara ikut dalam resepsi pernikahan itu. Lalu murid itu langsung menyalam gurunya dengan penuh penghormatan, seraya berkata kepada gurunya, "Pak Guru, masih ingatkah saya?" Lalu gurunya menjawab, "Wah, maaf nak, aku tidak ingat lagi kamu." Lalu murid itu bertanya keheranan, "Masa sih Pak Guru tidak ingat saya lagi? Saya kan murid yang dulu mencuri jam tangan punya salah seorang teman di kelas saya. Ketika anak yang kehilangan jam tangan itu menangis, Pak Guru menyuruh kami untuk berdiri semua karena akan dilakukan penggeledahan saku murid semuanya. Lalu saat itu saya berpikir bahwa saya akan dipermalukan di hadapan para murid dan para guru, dan akan menjadi tumpuan ejekan dan tumpuan hinaan semua orang, ya, dan mereka akan memberikan gelar kepada saya si pencuri, dan harga diri saya pasti akan hancur selama hidup saya," katanya saudara. Lalu dilanjutkan lagi, "Bapak menyuruh kami pada saat itu berdiri menghadap tembok dan menutup mata kami semuanya. Bapak menggeledah kantong kami, dan ketika tiba giliran saya, Bapak mengambil jam tangan itu dari kantong saya, dan Bapak melanjutkan penggeledahan sampai semua murid berakhir digeledah. Setelah selesai, Pak Guru menyuruh kami membuka mata kami semua dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pada saat itu saya sangat takut kalau Bapak akan mempermalukan saya di depan murid lain yang semuanya teman-teman saya. Lalu Bapak menunjukkan jam tangan itu dan Bapak berikan kepada pemiliknya tanpa menyebutkan siapa yang mencuri jam tangan tersebut. Selama saya belajar di sekolah itu, Pak, Bapak tidak pernah berbicara sepatah kata pun tentang kasus jam tangan itu. Dan tidak ada seorang pun guru maupun murid yang bicara tentang pencurian jam tangan itu. Luar biasa, Pak. Bapak masih ingat saya kan, Pak? Bagaimana mungkin Bapak tidak mengingat saya? Saya adalah murid Bapak, dan cerita itu adalah cerita pedih yang tak akan terlupakan sepanjang hidup saya. Saya sangat mengagumi Bapak. Sejak peristiwa itu, saya sudah berubah, Pak. Saya menjadi orang yang baik, saya menjadi orang yang benar. Hingga sekarang, saya bisa menjadi orang yang sukses. Saya mencontoh semua akhlak dan sikap, juga perilaku Bapak." Demikian perkataan murid itu begitu panjang untuk meyakinkan gurunya bahwa gurunya itu pasti mengenal dia. Tetapi saudara, sang guru itu menjawab dia dengan sederhana. Demikian katanya, "Sungguh nak, aku sungguh-sungguh tidak mengingatmu. Karena pada saat menggeledah pada saat itu, aku sengaja menutup mataku agar aku tidak mengenalmu.
karena aku tidak mau merasa kecewa atas perbuatan salah satu muridku. Aku sangat mencintai semua murid-muridku pada saat itu, termasuk kamu, katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban ini sangat indah, saudara. Layak ditulis dalam tinta emas. Pendidikan memerlukan akhlak yang mengajari bagaimana menutup segala keburukan orang lain. Seperti kisah di atas, saudara, bagaimana akhlak guru terhadap muridnya dan juga murid terhadap gurunya. Karena pada hakikatnya sesungguhnya setiap kita adalah guru, saudara. Dan juga tentunya setiap kita juga adalah murid. Oleh karena itu, saudara, tutuplah aib saudaramu. Tahanlah perkataanmu dan jangan menyebarkan fitnah tentang saudaramu, apalagi membuka aib yang nyata saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak baik membuka aib saudaramu kepada siapapun. Jika engkau mengasihi dia, engkau akan membantu dia supaya dia tidak dipermalukan oleh karena kekurangan dan kelemahannya. Mari saudara, mari kita saling memaafkan, mari kita saling memahami, saling memaklumi, dan saling bersimpati serta berempati. Itu adalah sikap orang yang berjiwa besar. Mari saudaraku, lewat renungan kita pada pagi hari ini, saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara hadapi saat ini dalam pergaulan dengan saudara-saudara. Tetapi saya percaya, saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita diajar untuk menjadi guru yang bijak dalam kehidupan ini, sekaligus menjadi guru yang mau belajar terus menerus. Mari saudaraku, dengan renungan kita pada pagi hari ini, kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang tertuntun lebih baik dalam kehidupan ini. Sehingga kalaupun saudara kita mempunyai kekurangan, kelemahan, aib, keburukan, mari dengan kasih Tuhan lewat renungan ini, mari kita dengan menutup mata karena kasih kita kepadanya, tidak akan membuka aibnya, tidak akan mempermalukan dia dalam kehidupan ini. Sebaliknya, dengan kasih kita mengangkat dia, membangun hidupnya, menyemangati dia, memberikan dia dorongan semangat supaya dia boleh bangkit kembali, meraih impian dan pengharapannya bersama dengan kita dalam sukacita. Itulah renungan kita, saudara. Kita mohon kekuatan Tuhan dalam doa kita pagi hari ini, supaya kita dimampukan menjadi pelaku dari kebenaran ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua, umat-Mu mendengarkan renungan ini dimanapun, berkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan ulurkan tangan-Mu, berikan mereka pertolongan dan pulihkan penyakit mereka. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Yang sedang bergumul untuk keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka dan menjawab pergumulan mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, yang sedang belajar di rumah, sertai dan pimpin mereka, beri mereka semangat belajar. Dan masih banyak anak-anak Tuhan yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan di pagi ini. Berkatilah mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan ini boleh memberkati kita pagi hari ini. Pesan saya, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap saudara. Kalau saudara mempunyai beban, mempunyai pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.